Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini saya kembali di lingkungan Saung Pukas ya, di sekitaran Saung Pukas bersama beberapa anggota penjaga hutan Karung Sindang Ratu akan melakukan kembali penanaman ke alam, penanaman pohon setelah tertahan 1 bulan bulan puasa ya, bulan Ramadan. Sebelum bulan Ramadan kita menanam dan sekarang setelah Ramadan mulai. Coba ini keburu hujan turun. Kemungkinan kita dilanjut sore atau besok. Kita sudah dapat pohon beringin Tiara, kita evakuasi ini dari pohon di sekitaran kebun warga, dari pohon cengkeh terutama. Karena beringin juga sifatnya benalu, dia menempel di pohon yang lain. Dan kalau dibiarkan pohon cengkeh itu akan mati. Makanya kita evakuasi, kita pindahkan ke hutan. Habitat sesungguhnya ada di hutan. Ini beringin besar disebutnya ya, daun besar. Ini kita punya 4 nih. 1, ini yang di 2, 3, 4. Nah, jadi ini kalau sudah dikembalikan ke alamnya, ke habitatnya di hutan lebat, nanti dia tumbuh besar dan tidak akan mati. Sementara kalau dibiarkan di pohon kebun warga atau di pohon cengkeh, ini pasti dimatikan oleh warga nanti. Nah, sebelum dihilangkan, kita ambil, kita evakuasi, dikembalikan ke hutan, ke habitat sesungguhnya harusnya dia berada. Walaupun hari ini masih suasana lebaran ini ya, H+1. Kemarin itu lebaran ya, Idul Fitri 1441 Hijriah atau bertepatan dengan 24 Mei 2020. Baru 1 hari ini. Karena saking inginnya segera menanam ya, saking rindunya ini menanam, ingin segera kembali ke alam. Kita juga punya pohon yang akan dibudidayakan di sekitaran Saung. Ini namanya pohon pinang. Pohon pinang. Kita hijaukan areal Saung ini. Selain penghijauan, tanaman ini memiliki banyak fungsi ya, multifungsi. Orang tua kita dulu suka mengkonsumsinya pada saat nyirih atau nyepah kalau orang sini. Sehingga mereka itu memiliki ketahanan, daya tahan tubuh yang kuat. Usianya juga biasanya lama-lama, giginya itu kuat-kuat. Karena salah satunya mengkonsumsi campuran buah ini, buah pinang. Buah pinang ini memang banyak manfaat. Dan kalau dibudidayakan secara banyak, ini bisa kebutuhan industri ya. Katanya buat pewarna, tekstil, dan juga buat kebutuhan farmasi. Sebagai pengalaman, saya pernah pergi ke Papua, tepatnya ke Sorong, dan kemudian berjalan lagi 3,5 jam ke Sorong Selatan, ke Tabinabuan. Nah, di Papua itu rata-rata masyarakat asli sana, warga masyarakat sana itu mengkonsumsi pinang yang muda. Saya lihat itu di pasar bersama di Sorong maupun di mobil, dan ketika ada di Tabinabuan di Sorong Selatan, rata-rata semuanya anak muda, yang mau perempuan, laki-laki, dan bapak-bapaknya, mak-mak di sana disebutnya itu mengkonsumsi buah pinang. Dan mereka giginya kuat-kuat, nggak pakai pisau dulu. Langsung aja di buah pinang muda itu langsung dihancurkan saja sama giginya. Ya, jadi itu mungkin ya, kenapa kita tertarik dengan pinang ini. Penghijauan di areal Saung Pukas ini di lahan kurang lebih setengah hektar difokuskan, dan di setengah hektarnya lagi akan ditanam jarang-jarang saja karena kebutuhan untuk nanti buat bermain juga di sini. Ya, saya kira itu, kita nantikan mudah-mudahan cuaca nanti mendukung sore ini atau dilanjut besok. Kita masuk ke hutan, kita ini sedang persiapan mau berangkat ke hutan menanam pohon beringin sambil ngecek yang 1 bulan atau 2 bulan yang lalu pernah ditanam di sana. Sudah ada 3 pohon beringin. Jadi kita ditemani ada beberapa orang di sini. Ada Pukas juniornya perwakilan, ada 2 orang ini
dan pukas senior ini, ada yang sudah senior juga. Lalu kita langsung saja menuju hutan. Oke, berangkat. Nah. Mulai memasuki hutan. Mantap. Kita sambil ngecek yang ditanam 2 bulan yang lalu, ya, beringin. Ini alhamdulillah nampaknya daunnya sudah mulai deketin, sudah mulai hidup ini beringin ini ya. Jadi kita dulu mengevakuasinya ini dari pohon kaung warga, kemudian diambil dan ditanam di sini, dipindahkan ke sini. Mudah-mudahan insya Allah tumbuh besar. Tadi sudah kelihatan ini udah segar daunnya, udah sempat menggugurkan daun, kemudian ini udah tumbuh lagi. Ini baru 2 bulan padahal kita tanam. Oke, mantap. Ya, mulai menggali penanaman yang pertama sore hari ini. Pohon beringin kita tanam di sini. Dan ini agak kosong ini di atasnya, agak sedikit terbuka. Kita tanam. Cukup. Ayo. Pertama. Ya, jum sari nanam. Terus. Ini hasil evakuasi dari pohon cengkeh warga. Dan beringinnya kita ambil. Diinjak biar kuat. Mudah-mudahan ini tidak ada orang yang mengganggu ataupun binatang, sehingga bisa tumbuh dengan baik. Oke, sip. Ini pohon beringin yang kedua yang kita tanam kurang lebih 1,5 bulan yang lalu. Ini alhamdulillah udah memperlihatkan pertumbuhan yang baik nih. Daunnya udah ganti nih, udah yang baru. Pun ada yang kelihatan meranggas, menggugurkan daun, tapi udah ada daun yang baru ini. Insya Allah ini juga tumbuh dengan baik. Ya, mudah-mudahan besar. Ya, kita semakin masuk ke hutan ini. Semakin malam. Tetap semangat. Membersihkan lagi, kita akan nanam yang kedua di hari ini, di hari kedua Idul Fitri 1441 Hijriah tahun 2020 ini. Ada kangen kita sebulan tidak turun ke hutan dan sudah nanam lagi. Silahkan, siapa yang mau nanam? Jahri ya, ini salah satu anggota Pukas Junior ini sebenarnya, tapi dia sudah senior sekarang. Sering dia berkelana di hutan. Yang rapi. Oke. Ini yang ketiga. Ditanam oleh Om Betet ya. Ini tamu kehormatan kita dari Lampung ya, Lampung Timur, Pak Kambas. Sana juga wilayahnya konservasi hutan, semua taman nasional bahkan dilindungi. Karena dia kesini ikut membantu kita
Masa-masa. Halo, Om Betet. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah nanam 3 pohon kiara, pohon beringin. Ada satu lagi nanti di areal sebelah sana. Kita kelelahan, walaupun terlihatnya cepat, tapi sebetulnya kita jalannya ini agak jauh dan licin juga ini habis hujan. Ya, masih semangat semuanya? Semangat, mantap. Iya. Kita pada minum-minum dulu, istirahat sejenak. 15 menit di sini. Salah satu manfaat hutan, ikan ini masyarakat ngambil akar kawau, ya. Ini batangnya nih. Ini batang. Nah, kawau itu digunakan untuk mengolah gula kaung, gula merah, kaung. Untuk menjernihkan air kaungnya itu, dia menggunakan kawau. Kawau ini memang tumbuh liar di hutan ataupun di pinggiran-pinggiran kebun juga kadang-kadang ada, tapi karena sudah mulai langka adanya di hutan seperti ini. Dia biasanya menggali seperti ini nih. Nih, lihat itu. Ini menggali seperti ini. Karena yang diambil itu akar bagian dalam. Mudah-mudahan ini hidup lagi karena ini daunnya ke atas. Jadi kayak tumbuhan pemanjat, kayak liana seperti itu. Tapi memang masyarakat juga tidak menebas, mencincang ininya, tidak tangkai atau batangnya. Yang diambil adalah akarnya. Mudah-mudahan kawau ini semakin banyak dan tidak punah. Oke, terima kasih. Ini lokasi penanaman keempat. Ini udah pinggiran warga. Karena kanopinya di sini hancur, tinggal semak-semak tumbuhan bawah seperti ini habis biasanya ini diambil untuk akan ternak ini are. Makanya kita tanam kiara di sini supaya tidak hancur ini hutannya. Seperti ini banyak yang yang keras itu. Kita yang harus kompak ini menjaganya, jangan dirusak.